Selamat datang di MGE Review Film. Halo teman-teman pecinta film zombie lokal, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Hari ini kita bakal bahas film zombie terbaru dari Indonesia yang judulnya Abadi Nanjaya, atau kalau di luar negeri disebut The Elixir. Dan percaya deh, ini bukan zombie karena virus, bukan juga eksperimen pemerintah gagal, tapi gara-gara jamu. Iya, jamu bro. Obat awet muda yang malah bikin kiamat zombie. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di rumah Pak Lurah yang sedang mengadakan acara hitanan cucunya. Suasananya ramai dan meriah. Di sana ada seorang polisi bernama Rahman yang datang bersama kekasihnya Ningsih. Ningsih sempat kecewa karena Rahman belum juga melamarnya. Tapi Rahman bilang dia cuma nunggu momen yang pas aja. Sayangnya, sebelum sempat melamar, Rahman keburu dipanggil tugas oleh komandannya. Ia janji bakal balik sore nanti. Tapi setelah Rahman pergi, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak tenda hitanan. Pak Lurah kaget dan mengira sopirnya mabuk. Nah, dari sinilah semua kekacauan mulai terjadi. Lima jam sebelum kejadian di acara hitanan, kita dibawa ke sebuah pabrik jamu milik Pak Samidin. Ia sedang membuat jamu baru bernama Abadi Nanjaya yang katanya bisa bikin awet muda. Pak Samidin punya istri muda bernama Karina dan hidup mereka terlihat bahagia. Tapi di sisi lain, anaknya Kenes sedang punya masalah rumah tangga. Suaminya Rudi ketahuan selingkuh dan mereka sedang dalam proses cerai. Hari itu Kenes dan Rudi pergi ke rumah ayahnya untuk membicarakan pembagian hasil pabrik jamu yang rencananya akan dijual. Pak Samidin mencoba sampel jamu barunya. Karina, istrinya, mengajak liburan setelah semua urusan pabrik selesai. Apalagi Pak Samidin berencana pensiun dan ingin segera menjual pabriknya. Sesampainya di rumah, suasana langsung canggung. Kenes terlihat dingin dan sering mengabaikan Karina. Hubungan mereka memang tidak akur, apalagi Karina adalah istri muda ayahnya sendiri. Di rumah, kita diperkenalkan dengan anak laki-lakinya Pak Samidin yang lain, yaitu Bambang. Dia akrab banget dengan Rehan, anaknya Kenes. Tapi sayangnya, Bambang ini pengangguran dan sering dianggap beban keluarga karena kerjanya cuma main dan buang-buang uang. Tak lama kemudian, Pak Samidin keluar dari kamar mandi dan terkejut melihat dirinya berubah. Tubuhnya tampak lebih muda, kulitnya kencang, dan ubannya hilang. Semua itu terjadi setelah ia meminum jamu barunya. Rudi langsung menyindir Bambang yang dianggap belum dewasa. Sementara Karina kaget melihat perubahan suaminya. Pak Samidin merasa yakin kalau semua ini karena jamu Abadi Nanjaya yang baru ia buat. Ia pun memutuskan untuk tidak menjual pabrik itu, karena kini yakin jamu buatannya bisa jadi produk ungguman keluarga mereka. Namun tanpa disadari, di punggung Pak Samidin muncul luka aneh, tanda bahwa sesuatu yang buruk mulai terjadi. Selama ini pabrik jamu keluarga memang tidak berkembang karena tidak punya ciri khas. Tapi sekarang Pak Samidin yakin semuanya bisa berubah berkat jamu barunya yang bisa bikin awet muda. Ia pun memutuskan untuk tidak menjual pabrik itu. Namun, keputusan itu membuat Kenes kesal. Ia butuh uang untuk hidup setelah bercerai dengan suaminya Rudi yang ketahuan selingkuh dengan perusahaan pesaing. Kenes juga masih menyimpan rasa marah kepada Karina. Karena dulu mereka sahabat dekat.
Tapi sekarang Karina malah jadi istri ayahnya sendiri. Wajar kalau Kenneth merasa dikhianati. Pertengkaran pun pecah antara mereka bertiga. Pak Samidin akhirnya geram dan menyobek surat perjanjian penjualan pabrik. Sambil berkata, "Apakah kalian pernah menghargai kerja keras ayah selama ini?" Tapi tepat setelah itu, tubuh Pak Samidin tiba-tiba kejang. Matanya memerah, suaranya berubah, dan tanpa diduga, ia berubah menjadi zombie akibat jamu yang baru saja diminumnya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Samidin. Ia sempat pingsan dan semua orang panik. Rudi bahkan hampir menelpon ambulans, tapi tiba-tiba Rehan berteriak karena Pak Samidin yang tadinya tak bernyawa, kini hidup kembali dan sudah berubah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, zombie Pak Samidin langsung menyerang semua orang di ruangan itu. Pembantu dan sopir rumah ikut tergigit dan berubah menjadi zombie juga. Situasi jadi kacau. Semua berusaha kabur sampai akhirnya Bambang terpaksa menembak ayahnya sendiri demi menyelamatkan yang lain. Rudi lalu menyuruh sopir rumah pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Sementara itu, Bambang duduk sendirian di mobil, terlihat sangat terpukul karena baru saja menembak ayahnya sendiri. Kenneth datang menenangkannya. Bambang merasa bersalah. Tapi Kenneth bilang semua itu bukan salahnya. Ayah mereka sudah seperti kerasukan sesuatu dan yang barusan terjadi jelas bukan lagi manusia, melainkan monster. Tak lama kemudian, pembantu yang sebelumnya tergigit oleh Pak Samidin tiba-tiba berubah menjadi zombie. Ia langsung menyerang Rudi dan Karina, bahkan memakan pembantu lainnya. Sementara itu, Kenneth dan Bambang melihat tukang kebun juga sudah berubah jadi zombie dan berusaha meneror mereka. Bambang mencoba menabraknya dengan mobil untuk menahan serangan itu. Kondisi makin kacau. Rudi dan Karina dikejar zombie dan akhirnya terpisah dari Kenneth serta Bambang. Kenneth panik mencari suaminya dan anaknya di dalam rumah, tapi tiba-tiba zombie lain muncul dan mengejar mereka lagi. Zombie tukang kebun yang tadi sempat hilang, tiba-tiba muncul lagi dan mengejar mereka dengan cara ngesot. Kenneth dan Bambang panik, lalu segera kabur menggunakan mobil untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Pak sopir yang dikirim ke kantor polisi ternyata sudah berubah jadi zombie. Tanpa sadar, ia malah datang ke acara hitanan Pak Lurah yang kita lihat di awal film. Akibatnya Pak Lurah ikut tergigit dan berubah jadi zombie, dan dalam sekejap seluruh tamu di acara itu pun ikut terinfeksi. Sementara itu, Rudi dan Karina masih dikejar oleh zombie pembantu. Mereka bersembunyi di balik mobil pick-up pengangkut pupuk. Tapi suara telepon itu membuat zombie itu tahu keberadaan mereka dan kembali menyerang. Mereka akhirnya bekerja sama untuk melumpuhkan zombie tersebut. Tepat saat itu, hujan turun. Dan anehnya, zombie itu langsung berhenti bergerak dan menatap langit seolah kehilangan tenaga. Di sisi lain, Kenneth menelpon Rudi dan mereka sepakat untuk bertemu di rumah Pak Lurah. Bambang sempat bingung di mana letaknya, tapi akhirnya mereka semua menuju ke sana. Namun setibanya di tempat itu, mereka terkejut karena seluruh warga di acara Khitanan Tani sudah berubah menjadi zombie. Rudi, Karina, dan Rehan berlari masuk ke rumah Pak Lurah dan segera mengunci diri di dalam rumah. Sementara itu, di simpang jalan dekat rumah itu, Kenneth dan Bambang melihat banyak orang berkeliaran dengan gerakan aneh. Mereka belum sadar kalau itu zombie dan mengira semua orang sedang kerasukan. Di dalam rumah, Rudi menutup semua pintu dan jendela. Namun, tiba-tiba Kenneth tanpa sengaja menekan klakson mobil, membuat suara keras yang langsung menarik perhatian zombie. Dalam sekejap,
mereka pun dikejar. Ketika suasana mulai tenang, Rudy dan Karina mencoba keluar dan masuk ke mobil supir tadi untuk kabur. Sayangnya, mobilnya tidak mau hidup, dan mereka akhirnya harus kembali lari dari kerumunan zombie yang datang menyerang. Rudy dan Karina akhirnya masuk ke sebuah rumah di pinggir jalan untuk bersembunyi. Rudy sempat bertarung dengan zombie yang mengejar mereka dan berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Bambang dan Kenes juga sempat ribut karena Rudy tidak mengangkat telepon Kenes. Akibatnya, mobil mereka hampir menabrak truk dan akhirnya terbalik ke sawah. Truk itu ternyata berisi rombongan warga yang hendak pergi ke acara khitanan Pak Lurah. Sopir truk sempat mencoba menolong Kenes dan Bambang, tapi mereka bilang mereka baik-baik saja. Sayangnya, tak lama kemudian sekumpulan zombie muncul dan menyerang para penumpang truk. Semuanya pun ikut terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Saat Karina mencari kain lap di belakang rumah, Rudy tiba-tiba menyadari sesuatu. Lengannya tergigit oleh zombie tadi. Ia tahu waktunya tidak banyak lagi sebelum ikut berubah. Dengan suara lemah, Rudy berkata pada Rehan agar menjaga ibunya baik-baik. Ia juga menyampaikan kalau ia sangat menyayangi Kenes, ibunya Rehan. Rudy berniat pergi sebelum berubah, tapi belum sempat melangkah jauh, tubuhnya mulai gemetar. Dalam hitungan detik, Rudy pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Karina dan Rehan. Untung saja zombie Rudy akhirnya tertusuk pompa air tua yang ada di rumah itu, sehingga tubuhnya tertahan dan tidak bisa menyerang lagi. Sementara itu, Bambang dan Kenes tiba di kantor polisi. Mereka panik dan melapor bahwa ada kerusuhan, orang-orang saling menggigit dan memakan satu sama lain. Awalnya para polisi tidak percaya, tapi setelah mendengar cerita mereka lebih detail, polisi langsung bersiap dan mengerahkan pasukan untuk memeriksa lokasi kejadian. Karina dan Rehan yang masih syok setelah diserang zombie, tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Ningsih. Ternyata, rumah tempat mereka bersembunyi selama ini adalah rumah milik Ningsih sendiri, dan untungnya dia masih selamat dari serangan zombie. 4 orang polisi pun segera dikerahkan untuk menghadapi para zombie. Tapi, bukannya menembak zombie, mereka malah menembakkan gas air mata karena dikira para zombie itu pendemo. Alhasil, para polisi yang nggak tahu apa-apa itu malah dimakan hidup-hidup oleh zombie. Sementara itu, Ningsih menelepon Rahman memberitahu kalau di acara khitanan tadi banyak orang yang kesurupan. Tak lama kemudian, komandan polisi datang ke kantor dan membantu menahan serangan zombie yang mulai masuk. Namun sayangnya, komandan itu ikut terinfeksi dan berubah jadi zombie juga. Tembakan ke tubuhnya nggak mempan, zombie itu cuma bisa mati kalau ditembak di kepala. Setelah perjuangan sengit, akhirnya mereka berhasil mengurung zombie komandan di dalam sel besi. Bambang pun memaksa Rahman untuk segera menghubungi kantor polisi terdekat supaya datang membantu. Setelah itu, Bambang menenangkan Kenes dan meyakinkan kalau Rehan pasti selamat karena bocah itu anak yang kuat dan pemberani. Tak lama kemudian, Bambang menerima telepon dari Karina. Karina bilang kalau Rehan selamat, tapi Rudy sudah berubah jadi orang kesurupan dan menyerang mereka. Bambang lalu memberitahu kalau ia dan Kenes sekarang terjebak di kantor polisi. Tapi ia meyakinkan Karina bahwa bantuan akan segera datang. Karina pun menutup telepon sambil bilang, "Oke, I love you. Sampai ketemu nanti." Kembali ke kantor polisi, Bambang, Kenes, dan Rahman berjuang keras menahan pintu agar zombie tidak masuk. Tapi sayangnya, bantuan dari kantor polisi lain gak bisa menembus ke sana. Karena mereka juga sudah terserang dan berubah jadi zombie. Akhirnya mereka bertiga naik ke atap kantor polisi untuk berlindung. Dan dari atas sana mereka bisa melihat betapa banyaknya zombie yang sudah mengepung seluruh area. Kenes pun menelpon Karina memberitahu bahwa semua bantuan sudah gagal datang. Dan kini mereka hanya bisa berdiam diri, menunggu sambil berharap bisa selamat dari serangan zombie.
Saat itu, Kenes dan Karina mulai memperbaiki hubungan mereka. Mereka saling bercerita tentang kenangan lucu saat masih sekolah dulu, dan Karina pun akhirnya jujur bahwa ia benar-benar tulus mencintai ayahnya Kenes, bukan karena harta atau pabrik jamu itu. Kenes pun berkata, ia tidak ingin kehilangan Karina lagi, dan kalau terjadi apa-apa nanti, Karina harus membawa Rehan pergi sejauh mungkin. Sementara itu, jumlah zombie di luar semakin banyak, hingga tiba-tiba suara azan asar berkumandang dari kejauhan. Anehnya, para zombie justru berlari menuju sumber suara itu. Rahman yang melihat hal itu kemudian mencoba menyalakan kembang api, dan benar saja, para zombie tertarik pada suara ledakan kerasnya. Malam pun tiba. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengambil motor Rahman yang masih tertinggal di jalan. Karena satu-satunya cara untuk selamat adalah melarikan diri dari sana. Sebelum berangkat, Rahman memberikan sebuah pistol pada Bambang dan Kenes untuk berjaga-jaga, serta berjanji akan menjemput Ningsih setelah berhasil mengambil motornya. Di sisi lain, para zombie mulai tertarik dengan suara ribut dari zombie Rudy. Rahman mencoba menyalakan petasan untuk mengalihkan perhatian mereka. Tapi sialnya, petasan itu malah meledak di dalam ruangan. Akibatnya, zombie-zombie jadi makin brutal dan menggila. Untungnya mereka berhasil menyalakan petasan lain yang akhirnya membuat para zombie pergi. Dan mereka pun perlahan-lahan keluar dari kantor menuju motor. Namun begitu sampai, ternyata di dekat motor juga ada zombie. Tembakan yang mereka lepaskan justru menarik lebih banyak zombie datang, hingga mereka terpaksa bertahan dan berjuang melawan serangan itu. Sementara itu, zombie Rudy berhasil melepaskan diri, dan semua zombie di sekitar Rua ikut menyerang. Tepat saat keadaan makin kacau, hujan pun turun. Dan anehnya, hujan itu membuat para zombie jadi tenang sejenak. Melihat kesempatan itu, Karina, Ningsih, dan Rehan segera kabur menggunakan motor Ningsih. Awalnya sulit dihidupkan, tapi akhirnya motor itu nyala dan mereka berhasil pergi dari rumah. Namun sayangnya, hujan tiba-tiba berhenti, dan para zombie kembali menyerang Rahman serta Bambang. Bambang menyuruh Kenes pergi duluan untuk menjemput Rehan. Rahman dan Bambang akhirnya berhasil kembali ke kantor polisi, sementara Kenes malah terjebak di dalam sebuah truk yang tak bisa ia jalankan. Dari kejauhan, Kenes melihat Karina dan Rehan bersama Ningsih. Tapi motor mereka kembali mogok, dan suara mesin itu menarik perhatian para zombie. Tanpa pikir panjang, Kenes langsung bertindak. Ia menyalakan satu kembang api terakhir yang masih ia simpan, dan berhasil mengalihkan perhatian zombie hingga akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Rehan. Tak butuh waktu lama, para zombie kembali mengejar mereka. Mereka buru-buru masuk ke dalam truk untuk berlindung. Untungnya, Karina bisa mengemudikan truk itu, jadi mereka langsung tancap gas menuju kantor polisi untuk menjemput Bambang dan Rahman. Di sepanjang jalan terjadi adegan yang cukup memuaskan. Truk itu melindas para zombie satu persatu. Namun sayangnya, rem truk tiba-tiba blong, dan mereka malah menabrak kantor polisi. Di sana, Ningsih akhirnya bertemu kembali dengan Rahman, sementara Bambang tertimpa reruntuhan dan tak bisa bergerak. Belum sempat mereka menolong Bambang, para zombie kembali menyerang, dan dimulailah pertarungan terakhir mereka melawan kawanan zombie. Karina sempat melihat jalan keluar, tapi karena kakinya terjepit, Bambang memilih berkorban agar yang lain bisa selamat. Ningsih tewas dimakan zombie komandan, dan Rahman pun kehabisan peluru, akhirnya ikut tewas. Di tengah kekacauan itu, zombie Rudy kembali muncul dan langsung menyerang mereka. Mau tak mau mereka harus melawannya habis-habisan.
Sebelum tak sadarkan diri, Rahman sempat memberikan cincin kepada Ningsih, tanda bahwa ia sungguh serius mencintainya. Di sisi lain, Karina, Rehan, dan Kenes berhasil keluar dari kantor polisi, sementara Bambang memilih mengorbankan diri dengan meledakkan truk berisi bensin, menghancurkan tempat itu bersama para zombie di dalamnya. Namun, ternyata Kenes juga telah tergigit zombie. Ia sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dengan tenang, ia berpesan kepada Rehan bahwa Rehan adalah anak yang pemberani dan meminta Karina untuk menjaga Rehan sampai kapanpun. Kenes selalu memancing para zombie ke arah sawah. Dan sebelum berubah, ia mengakhiri hidupnya sendiri agar tak menjadi monster seperti yang lain. Keesokan paginya, Karina dan Rehan tampak berjalan di jalanan menuju kota. Mereka berdua adalah penyintas terakhir dari tragedi mengerikan itu. Tapi ternyata, zombie si pembantu masih mengikuti mereka dari kejauhan. Film pun ditutup dengan lagu Indonesia Pusaka yang ironis. Dan di adegan terakhir, terlihat rekan bisnis ayah di kota yang juga menerima sampel jamu abadi Nanjaya. Ia meminumnya. Lalu setelah mandi, tiba-tiba tubuhnya berubah muda kembali. Dan disitulah film berakhir, memberi tanda bahwa bencana ini baru saja dimulai.